Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang li'an. Li'an adalah persaksian yang diikuti oleh sumpah dari kedua belah pihak, diiringi oleh laknat dari suami dan kemurkaan dari istri, dilakukan di hadapan hakim pengadilan ataupun wakilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksiannya buat selama-lamanya. Terdapat satu kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina di hadapan Nabi SAW dengan Syarik bin Sahma. Lalu Nabi SAW bersabda, "Engkau datangkan keterangan atau saksi atau hukum cambuk mengenai punggungmu." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apabila seseorang di antara kita melihat seorang laki-laki berada di atas istri kita, apakah kita harus pergi mencari saksi?" Dan Nabi menjawab, "Engkau datangkan keterangan atau saksi atau hukum cambuk mengenai punggungmu." Kemudian Hilal berkata, "Demi Rob yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku jujur. Sungguh Allah menurunkan ayat yang membebaskan punggungku dari cambukan." Setelah itu Jibril turun dengan ayat walladzina yarmuna azwajahum sampai ia kana minas shodiqin. Kemudian Nabi SAW berpaling dan memanggil istri Hilal. Hilal datang dan bersaksi, sedangkan Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdua telah berdusta. Apakah di antara kalian berdua ada yang bertaubat?" Kemudian istri Hilal berdiri dan bersaksi. Namun ketika sampai sumpah yang kelima, orang-orang menghentikannya dan berkata, "Sesungguhnya sumpah itu pasti terlaksana." Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, wanita itu terdiam dan menundukkan kepalanya, sehingga kami mengira ia akan mengaku. Kemudian wanita itu berkata, "Aku tidak akan membuka aib kaumku selamanya." Lalu wanita itu pergi dan Nabi SAW bersabda, "Nantikanlah kelahirannya. Apabila ia melahirkan anak yang mempunyai kelopak mata yang hitam seperti memakai celak, pantat montok dan betis yang gemuk, maka anak itu milik Syarik bin Sahma." Kemudian benar ia melahirkan bayi yang memiliki ciri tersebut. Lalu Nabi bersabda, "Jika bukan karena apa yang telah lampau dari keputusan kitabullah, sungguh akan ada urusan hukum had antara aku dan wanita itu." Dengan artian wanita itu telah sebenar-benarnya mengkhianati suaminya dengan laki-laki lain dan melahirkan anak dari laki-laki tersebut. Karena telah melakukan sumpah di masa lampau, maka hukum rajam pada wanita tersebut telah gugur. Karena apabila suami membangkang dan tidak mau bersumpah, maka wajib dijatuhkan kepadanya had qadhaf sebanyak 80 kali cambukan. Dan jika wanita yang menolak dan mengakui perbuatan zinanya, maka dilakukan terhadapnya hukum had, yaitu rajam. Dan barang siapa menuduh wanita yang bukan istrinya dengan sebuah perbuatan fahisyah, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan bukti yang bersaksi tentang kebenaran apa yang dia katakan, maka baginya hukuman 80 kali cambuk. Dia pun dianggap sebagai orang fasik yang tidak boleh diterima kesaksiannya, kecuali jika dia bertaubat dan menjadi orang baik. Adapun syarat-syarat dari li'an yaitu kedua suami istri harus sudah dewasa, dilakukan di hadapan imam atau wakilnya. Kemudian harus dimulai oleh tuduhan suami kalau istrinya telah berbuat zina, dan istri harus mendustakan tuduhan tersebut dan tetap pada pendiriannya sampai selesai dari saling melaknat. Adapun sifat li'an sendiri yaitu dimulai oleh suami dengan mengucapkan sebanyak 4 kali, "Demi Allah, saya bersaksi kalau saya ini termasuk dari orang-orang yang jujur ketika menuduh istriku ini dari perbuatan zina." Dia mengatakan hal tersebut sambil menunjuk ke arah istrinya jika dia hadir dan menyebutkan namanya jika berhalangan hadir. Kemudian untuk yang kelima kalinya, dia menambahkan, "Anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin." Kemudian istrinya mengucapkan sebanyak 4 kali, "Demi Allah, saya bersaksi kalau dia telah berdusta atas apa yang dituduhkannya terhadapku dari perbuatan zina." Kemudian untuk persaksian kelimanya, dia menambahkan, "Anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin."
Dalam li'an ini, disunahkan juga untuk memberikan peringatan terhadap kedua orang yang saling melaknat ketika mereka sedang melaknat, dengan cara meletakkan tangan pada mulut suami ketika akan mengucapkan yang kelima, dan dikatakan kepadanya, takutlah kepada Allah, bahwasannya azab dunia itu lebih ringan dari azab akhirat, bahwasannya persaksian ini akan mendatangkan azab terhadapmu. Begitu pula diperlakukan terhadap istrinya, akan tetapi tanpa meletakkan tangan di mulutnya. Sunnahnya, laknat ini dilakukan di hadapan imam atau wakilnya, dan keduanya mengucapkan laknat dalam keadaan berdiri dan disaksikan oleh halayak ramai. Apabila li'an telah selesai dilaksanakan, ada 5 hukum yang ditetapkan. Yang pertama, jatuhnya hukuman hadz qadhab dari suami. Kemudian, jatuhnya hukum rajam dari istri. Kemudian, kedua suami dan istri yang saling melaknat harus dipisahkan. Lalu, keduanya diharamkan kembali berkumpul untuk selamanya. Dan tidak dinisbatkannya anak terhadap suami jika istri sedang dalam keadaan hamil, dan dinisbatkan hanya kepada ibunya. Wanita yang dili'an juga tidak berhak untuk mendapatkan nafkah serta tempat tinggal selama masa iddahnya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala fitnah dan hal-hal buruk. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.